Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa iktafa bihudah ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa taqwa wa usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara seiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia, rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini, hari Rabu 20 Ramadan 1441 Hijriah, bertepatan pada tanggal 13 Mei 2020 Masehi, di mana kita masih mampu untuk melaksanakan sebuah ketaatan yang sangat tinggi dan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana keagungan ini adalah dikarenakan amalan yang sedang dilakukan oleh kaum muslimin di hari ini, di bulan yang mulia ini, adalah amalan yang tertinggi tingkatnya, yang mana amalan kali ini yang diamalkan oleh kaum muslimin adalah amalan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tingkat kedudukan daripada sebuah amal yang mana apabila ditetapkan oleh Allah sebuah kewajiban dan yang dipardukan oleh Allah, ini merupakan salah satu sebab di antara sebab menjadi afdal dan juga akan bertambah lipat gandanya amalan-amalan seseorang. Jadi salah satu sebab di antara sebab tingginya nilai amalan tersebut adalah dilihat dari sisi jenis amalan itu sendiri, atau dilihat dari sisi derajat daripada amal. Ketika amalan tersebut adalah amalan wajib, maka kejarlah, fokuslah untuk mengamalkan amalan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, karena itulah yang paling afdal. Walaupun ada amalan-amalan yang lain yang berbarengan dengan dalam mengamalkan apa yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, akan tetapi yang terbaik adalah dan yang paling afdal adalah memaksimalkan dan memfokuskan untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dia merupakan amalan yang paling afdal daripada amalan-amalan yang lainnya, berkenaan juga dengan kesempatan dan juga berkaitan dengan waktu, harinya, bulannya, di mana bulan ini adalah bulan yang ditetapkan oleh Allah, sebuah kewajiban yang dipardukan oleh Allah kepada kaum muslimin di bulan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan untuk membaca kitab Al-Mulakhas Fiqhiyah di Kitabus Siyam, karya Syekh Fadilatul Syekh Saleh Ibn Fauzan hafizahullahu taala,
Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada bab permulaan puasa setiap hari dan berakhirnya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah di ayat 187 tentang batasan mengawali puasa setiap hari dan mengakhirinya setiap hari. Maka berdasarkan ayat yang mulia ini, kata beliau, "Fatabayyana minal ayatil karimati tahdidus shaumil yaumi bidayatan wa nihayah." Berdasarkan ayat yang mulia ini, jelaslah batasan puasa setiap hari, memulainya dan mengakhirinya. Fa bidayatuhu min tulu'il fajri tsani wa nihayatuhu ila ghurubisy syams. Diawali dari terbit fajar yang kedua dan berakhir hingga tenggelamnya matahari. Wa fi ibahatihi ta'ala al-akl wa syurba ila tulu'il fajri dalilun ala istihbabis sahur. Maka di dalam apa yang diperbolehkan oleh Allah Ta'ala, makan dan minum hingga terbitnya fajar, ini sebagai tanda ala istihbabis sahur, sebagai tanda bolehnya atau dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala sahur. Wa fi sahihain, yaitu dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Muslim, an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Jadi dengan adanya Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dalam ayatnya, dalam kitabnya yang mulia di dalam Al-Quran, batasan waktu sahur, ini menunjukkan bahwasanya sahur adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga didukung dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata beliau, tasahharu, hendaknya bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur tersebut adalah berkah. Dalam sahur tersebut adalah berkah. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di mana beliau mengungkapkan dalam bentuk perintah, namun setelah dibahas oleh para ulama dengan ijtihad mereka dan juga pandangan-pandangan daripada pendapat-pendapat mereka, disepakati bahwasanya derajat daripada perintah beliau ini bukanlah wajib, akan tetapi nyaris sahur sampai kepada tingkat wajib. Sehingga Nabi SAW mengungkapkan dengan demikian, tasahharu, bersahurlah kalian, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sangat menekankan agar setiap hari bersahur. Jadi tidak ada istilahnya seseorang setelah berbuka kemudian makan dan bergadang, kemudian dia merasa kenyang lalu tidur, kemudian dia hanya bangun ketika azan subuh telah dikumandangkan tanpa ada sahur, merasa dirinya kuat dan lain sebagainya. Maka sikap dia tersebut adalah sikap yang tidak mendapatkan nilai puasanya menjadi nilai yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak meraih apa yang menjadi fadilah, keutamaan-keutamaan untuk menambah keutamaan daripada puasanya, yaitu sahur. Waqad warada fit targhibi bis sahuri atharun katsira. Kata beliau hafizahullahu taala, sungguh telah terdapat di dalam hadis atau di dalam dalil motivasi-motivasi untuk bersahur, dan terdapat hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan daripada sahur tersebut. Walau bijur'ati ma'in, sekalipun sahur hanya mampu dengan meneguk seteguk air. Wa yustahabbu ta'khiruhu ila waqtil infijaril fajar, dan dicintai untuk melaksanakan atau makan sahur tersebut adalah mengakhirnya hingga waktu hendak terbitnya fajar di setiap hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini adalah salah satu perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sekaligus ini merupakan sebuah fadilah di antara fadilah-fadilah, keutamaan di antara keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Itu dengan adanya seseorang memastikan dirinya atau mempersiapkan dirinya senantiasa sahur setiap harinya. Sahur setiap harinya. Dan sangat dicintai apabila dia sahur tersebut di akhir malam. Karena untuk dipahami masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti daripada sahur itu sendiri adalah aklatu kubailil fajar. Kita bisa lihat kamus, merujuk kepada kamus bahasa Arab, pengertian daripada sahur itu sendiri agar kita memahami apa sesungguhnya sahur. Makan sebelum hampir masuk waktu fajar. Jadi bukan qablal fajar, akan tetapi kubailil fajar. Makan dan minum sebelum hampir memasuki waktu waktu fajar. Oleh karenanya maka aslus sahur ta'khiru wa aslul iftar ta'jilu. Oleh sebab itu maka asal wa muasal daripada sahur itu adalah di akhir malam. Sedangkan asal muasal daripada berbuka adalah disegerakan. Disegerakan. Walau istaiqadha al-insanu wa alaihi janabatun aw tahurat al-haid qabla tulu'il fajar. Dan jikalau kata beliau bangun seseorang lalu dia bangun dalam keadaan janabah sedangkan dia junub, atau seorang perempuan atau wanita di waktu sahur tersebut selesai dari haidnya sebelum terbitnya fajar, fa innahum yabda'una bis sahur wa yasumuna wa yuakhiruna al-igtisali ila ma ba'da tulu'il fajar. Maka sebagai ketentuannya dikhawatirkan jika mendahulukan mandi maka dia akan tidak mendapatkan waktu sahur atau telat sahurnya, maka diperbolehkan baginya, bagi orang yang junub belum sempat mandi, kemudian bagi wanita yang sudah selesai haidnya namun dia belum sempat mandi, maka diperbolehkan baginya sahur terlebih dahulu kemudian mengakhirkan atau menunda mandinya setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar. Dan ini juga di antara pandangan para ulama sebagai dukungan tentang keutamaan daripada keutamaan sahur, mengkedepankan dan memprioritaskan untuk sahur terlebih dahulu. Wa ba'dun nasi yubakkiruna bitasahuri li'annahum yasharuna mu'dhamal lail thumma yatasahharuna wa yanamuna qabla al-fajr bisa'at wa haula'i qad irtakabu 'iddata akhta'. Namun sebagian manusia mereka makan sahur di pertengahan malam, tengah malam, atau mempercepat sahurnya. Sebagian manusia atau sebagian kaum muslimin kita temui mempercepat sahurnya. Jadi yang kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin ketika sahur dia khawatir telat waktu sahurnya sehingga dia mempercepat sahurnya. Bukannya mengakhirkan sahurnya, akan tapi mempercepat sahurnya. Khawatir dia tidak mendapatkan waktu sahur atau dikhawatirkan dia tertidur dan lain sebagainya, akhirnya dia mempercepat sahurnya. Terkadang di pukul 12 malam, di pukul 1, pukul 2, pukul 3 dan lain sebagainya. Dan juga dikarenakan sebagian mereka bergadang pada malam harinya, kemudian mereka sahur dan terus melanjutkan tidur hingga melewatkan waktu fajar. Dan ini adalah mereka mendapatkan atau tertimpa beberapa kesalahan. Di antaranya kata beliau, awalan li'annahum shamu qabla waqtis siyam. Mereka mempercepat sahurnya, maka ini adalah sebuah kesalahan. Kesalahannya adalah mereka memulai puasanya bukanlah pada waktunya. Dengan cepatnya mereka sahur pukul 12, pukul 1, pukul 2 dengan harapan dia bisa tidur lebih panjang dan lain sebagainya. Maka ini adalah sebuah kesalahan di mana dia memulai puasanya sebelum waktu ditentukan untuk memulai berpuasa. Sedangkan yang kesalahan yang kedua adalah tsaniyan
yatrukuna salatul fajr ma'al jamaah. Dengan adanya dia mempercepat sahurnya di tengah malam atau di akhir malam atau di subuh hari, mempercepat sahurnya di pukul 2, pukul 3 misalnya, maka ini akan dikhawatirkan baginya tidak melaksanakan salat fajar secara berjamaah. Fa ya'sunallaha bitarki ma aujaballahu alaihim min salatil jamaah, sehingga dia telah melakukan sebuah kedurhakaan atau dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan adanya dia meninggalkan salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berjamaah. Tsalitsan, sedangkan kesalahan yang ketiga bagi orang yang mempercepat sahurnya, bagi orang yang mempercepat sahurnya yang bukan pada waktunya dan bukan yang di waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rubbama yuakhiru salatil fajar an waktiha. Boleh jadi dia mengakhirkan waktu salat fajarnya di luar daripada waktunya. Fala yusallunaha illa ba'da tulu'i syam. Bahkan salatnya dia lakukan di waktu setelah terbitnya matahari. Wa hadza asyaddu jarman wa a'dhamu itsman. Tentunya ini lebih lebih besar lagi dan lebih berdosa lagi, dan lebih besar lagi dosa yang akan ditimpakan kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dan berikutnya, wala budda an yanwi siyama al-wajib minal lail. Dianjurkan baginya untuk berniat puasa wajib setiap malam. Walau lan nawa siyama walam yastayqidha illa ba'da tulil fajar fa innahu yumsik wa siyamu sahihun tamun insyaallah. Dan jika seandainya dia itu berniat puasa sekalipun dia tidak terbangun, tertidur dan tidak terbangun, tidak sempat sahur, maka dia bangun melainkan hanyalah setelah terbitnya matahari, kemudian dia menahan atau memulai puasanya, maka puasanya tersebut benar dan sempurna insyaallah, karena dia telah meniatkan, memfokuskan atau memastikan niatnya, telah memastikan niatnya. Dan ini juga ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak memastikan niatnya untuk berpuasa Ramadan sebelum fajar, maka tidak ada nilai puasa, baginya. Nah, memang berselisih para ulama apakah itu ditetapkan niat puasanya tersebut setiap hari atau diucapkan satu kali untuk satu bulan. Di sini berbeda pendapat para ulama, namun saya pribadi dan saya sendiri melihat berdasarkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara ini, maka yang paling rajih di antara para ulama juga merajih pendapat tersebut, yaitu mengucapkan meniatkan niat puasanya tersebut di setiap hari atau setiap malam. Karena puasa Ramadan adalah puasa yang khusus, bentuknya khusus, niatnya demikian juga, niatnya adalah khusus. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, untuk lebih sempurnanya pahala atau lebih sempurnanya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diantaranya adalah dengan memfokuskan niat kita setiap hari untuk memulai puasa Ramadan tersebut. Demikianlah ma'asyiral muslimin untuk kesempatan kali ini, namun nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu nabiyina Muhammad wa barik wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.